Oke. Oke. Nah. Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu guru dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum kami melanjutkan lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Luis Frederick Salim. Ya Charles, Saya Christian Tepu. Yang lain, Saya Sedu Kumaret. oke. Ayo, satu lagi. Saya Renata. Baik. Jadi, pada materi kali ini, pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengaruh penjualan pakaian thrift ilegal terhadap penjualan kain di Pasar Lama Kota Medan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang namanya pakaian thrift? Pakaian thrift atau yang kita kenal sebagai vintage, ini sudah menjadi sebuah masalah yang sangat lama, terutama beberapa belakangan ini kita sering mendengar bahwasannya Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa, baru saja melarang impor baju bekas. Karena ini akan berdampak pada dua hal, dua faktor, yaitu kesehatan dan juga pada faktor ekonomi. Kalau dari faktor kesehatan kita sudah tahu sendiri, pakaian thrift ini ada beberapa yang sudah dicuci bersih, ada juga yang tidak. Sedangkan untuk sektor ekonomi sudah jelas, pakaian thrift bisa memberikan harga yang lebih murah, harga jual yang lebih murah, sehingga ini akan mengurangi minat seseorang untuk berkontribusi pada UMKM. Nah, itu latar belakang kami mengambil tema pakaian thrift. Nah, tujuannya untuk apa sih kita mempelajari ini? Mungkin ini bisa disampaikan oleh teman saya Charles. Untuk Charles, dipersilakan. apa tadi? Tujuannya. Oh, tujuan kami satu, mengubah pandangan pembaca terhadap pakaian thrift. Yang kedua, kami meningkatkan ekonomi UMKM pakaian lokal. Dan yang ketiga, kami memberikan kesempatan bagi usaha lokal untuk unjuk gigi. Hah? Sama seperti yang sudah saya katakan tadi, tujuan kami tidak lain dan tidak bukan mengangkat materi ini karena kami melihat banyak sekali orang-orang yang sudah berpergian ke ranah yang namanya thrifting. Nah, kami harap dengan adanya penelitian kami ini, kami bisa menjadi jembatan, yaitu dengan cara mengubah pandangan pembaca terhadap pakaian thrift dan beralih ke pakaian lokal, meningkatkan ekonomi UMKM pakaian lokal, dan juga memberikan kesempatan bagi usaha lokal untuk unjuk gigi, untuk memberikan mereka kesempatan bahwasanya kualitas mereka juga tidak kalah buruk, dan harga yang diberikan bisa berkompetitif. Mungkin ini untuk tujuan penelitian kami. Nah, nantinya pada saat lapangan, kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan mungkin ada lagi beberapa pertanyaan tambahan yang sudah kami susun. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibacakan oleh teman saya, Christian. Untuk Christian dipersilakan. Halo, Christian. Slide-nya nggak ada. Sudah ada? Belum, belum. Belum. Bagaimana dengan sekarang? Oh, aku di bagian pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan penelitian. Iya, pertanyaan penelitian. Bentar ya. Mana slide-nya? Ada nampak? Masih belum kelihatan? Coba kirim di WA. Aduh, Oke, sebentar. Saya kirimkan dulu ke WA. oke. Sudah ada? Masuk ke pertanyaan penelitian. Mengubah pandangan pembaca terhadap pakaian thrift. Maaf, Di itu tujuan. situ, Maaf, sebelumnya saya menyilang itu tujuan. Kamu tolong bacakan pertanyaan yang akan kita berikan nanti ke lapangan. oh, Ya, pertanyaan, tujuan, bukan tujuan. Pertanyaan, pertanyaan. Wis, pertanyaan. itu jadi terbalik-terbalik nggak sih sesuai dengan proposal? Apa? Nggak terbalik-terbalik sesuai dengan proposal.
Oh kan bagian pertanyaan. Oh, enggak. Gak apa-apa itu, aman. Oh, aman, aman, aman. Oke, di bagian Oke, lanjut. pertanyaan, pertanyaan penelitian, beberapa persen penurunan omset yang terjadi pasca penjualan baju vintage atau thrift sale itu dikarenakan masuknya barang baju dari luar secara ilegal tanpa biaya pajak dari negara. Apakah upaya pemerintah dalam menutup akses baju impor merupakan solusi yang efektif bagi penjualan baju lokal? Jika baju thrift, thrifting menawarkan banyak yang murah, apakah para penjual akan beralih menjual baju thrifting? Jika posisi penjual baju lokal sebagai pedagang baju thrift, bagaimana pendapat mereka dengan keputusan pembagian tersebut? Mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Nah, sekarang kami akan masuk ke dalam kajian pustaka. Jadi di kajian pustaka ini lebih mengarah pada pengertian-pengertian. Jadi di sini kita mengambil pengertian daripada baju vintage sama seperti yang sudah kami katakan tadi. Baju vintage adalah baju yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemakai sebelumnya. Sehingga pemakai sebelumnya berinisiatif nih untuk menjual kembali pakaian tersebut. Ya, hitung-hitung bisa mendapatkan keuntungan kan lumayan juga. Nah, selain itu, ada juga nih di sini perilaku konsumtif. Kita tahu ya, yang namanya pakaian thrifting itu diimpor ataupun dimasukkan secara besar-besaran. Dari sini kita bisa melihat ini merupakan salah satu perilaku konsumtif daripada manusia yang bisa saja nanti berdampak buruk bagi kesehatan maupun ekonomi negara. Oke. Hmm, jadi untuk pengambilan datanya kami rasa untuk pengambilan datanya mungkin akan disampaikan oleh teman saya Sedu kemarin. Dipersilakan Sedu. Cara teman-teman. Tuh, baju fit neck adalah baju yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemakaian sebelumnya karena Metodologi. beberapa. Maaf. Ya, Luis? Kita langsung masuk ke metodologi saja, Sedu. Jadi untuk atas itu sudah tidak perlu disampaikan lagi karena tadi aku sudah menyampaikannya sedikit. Jadi yang mana ini kita mulai? Metodologi 3.1. Aduh, gak ada di sini. Ini Luis di tempat saya ini gak ada tempat ininya, zoomnya, kata-katanya ini. Enggak ada. Iya, boleh nggak? Itu udah saya kirim di grup. Nah, Boleh nggak di ini aja? Dari grup screenshot. bentar ya, bentar ya. Maaf ya teman-teman lagi ada kendala sedikit. Aku langsung saja. Ini sudah boleh dibacakan. Oh, kelompok kami sudah merencanakan suatu melakukan kegiatan ini di pertengahan bulan Desember di Pasar Lama Medan, tempatnya Jalan Guanju, Stasiun Kereta Api KAI. KAI. Kami menggunakan pengambilan data secara ganda yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif akan kami ambil dari wawancara dengan penjualan, sedangkan pengambilan data kuantitatif akan kami ambil dari BPS dan akan kami usahakan bisa melihat transaksi penjualan narasumber agar data yang kami ambil bisa menghasilkan dari yang akurat. Oke. Jadi di sini akan saya sampaikan saja. Jadi kelompok kami memang berencana untuk melakukan kegiatan penelitian ini di Jalan Guanju, lebih tepatnya di Pasar Lama yang ada di Kota Medan. Ya, lebih spesifiknya tuh di depan stasiun kereta api KAI. Nah, pengambilan data yang kami ambil ini berdasarkan dua hal, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kuanti Kualitatif ya akan kami ambil dari wawancara, baik dengan penjualnya dan juga para bisa kita bilang apa ya, pekerjaannya juga.
Nah, dari sini kami ingin tahu apakah dengan penjualan baju thrifting ini akan berdampak sekali terhadap ekonomi penjual maupun karyawan yang ada di sana. Selain itu, kami akan mengambil data dari BPS. Diharapkan data dari BPS ini bisa menjadi sebuah bantuan kami lah, agar data yang kami dapatkan bisa lebih valid. Seperti itu. Dan mungkin untuk penutupnya, mungkin bisa dibacakan oleh teman saya Renata. Untuk Renata dipersilakan. Untuk Renata dipersilakan. Sebentar ya Bang Luis. Ya, Yang mana Bang Luis tadi? untuk Saya. penutup. Oke, di sini saya akan membacakan tentang penutupnya. Harapannya ekonomi masyarakat bisa meningkatkan lebih baik lagi dan konsumen bisa melirik produk lokal demi menjaga kondisi ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan. Perlu peran aktif baik dari konsumen dan produser untuk menggerakkan ekonomi daerah hingga negara, maka dari itu diharapkan para produsen bisa meningkatkan kualitas barang yang dijual agar konsumen merasakan bahwa harga yang tinggi sesuai dengan produk yang diberikan. Diusahakan juga bagi para produsen untuk beralih secara perlahan untuk membuat pakaian dari bahan ramah lingkungan di tengah gempur isu lingkungan yang semakin mencuat di Indonesia. Terima kasih. Nah, jadi untuk penutupnya kami memang mengharapkan sekali lah ya ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi, terutama dari sektor pakaian. Dan kami juga harap dari sektor pakaian ini bisa bersanding di kancah internasional. Mungkin dengan inovasi-inovasi baru maupun harga yang lebih berkompetitif. Nah, kami juga akan memberikan saran kepada masyarakat, terutama para pemangku UMKM yang bermain di industri pakaian. Coba deh untuk mengalihkan yang namanya dari pakaian tenun, ya, kain, dan lain sebagainya. Coba beralih ke yang lebih ramah lingkungan. Karena kita tahu sendiri, kain tenun dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan yang namanya limbah suatu saat. Dan kalau misalnya sudah tidak dipakai lagi. Demikian untuk presentasi kami dari hari ini. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih.